Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ini insyaallah nih ke depannya kita udah ngobrol, ada sedikit tambahan materi pelajaran kita, yaitu kita campur dengan fikih sholat. Jadi kita fokus bahas masalah sholat doang, jangan nyebrang ke wudu, jangan nyebrang ke puasa, kita khusus membahas sholat. Karena memang ini penyakitnya orang kita nih, kalau di kitab-kitab fikih itu biasanya kan ada rukun, ada sunnah nanti kebagi dua, sunnah ab'ad, sunnah hayat, terus nanti ada makruh, nanti juga ada yang membatalkan sholat. Nah itu kalau ngajinya bulanan atau mingguan lah, kita hitung rajinnya mingguan, itu bisa setengah tahun. Itu pun kalau ngajinya bener, tiap minggu hadir, kagak pakai ngantuk, kagak pakai bolos, kagak pakai ngobrol, hatam tuh ngajinya bab sholatnya tuh. Nah, tapi kenyataannya kalau kita bagaimana? Guru sama guru, kita sama kita kan ya. Nah ini saya mau coba pakai pendekatan lain. Jadi saya udah bikin, alhamdulillah, sebuah buku. Jadi judulnya itu Sempurnakan Sholatmu dalam Tata Cara Madhab Imam Syafi'i. Jadi khusus hanya madhab Imam Syafi'i, walaupun nanti keterangannya itu saya singgung madhab-madhab yang lain sekedar untuk menambah wawasan kita, supaya wawasan kita terbuka. Ada orang yang misalkan sholatnya begini, kan kita makan lemes banget, kita punya mulut, orang sembahyang apa mau nangkep capung, kan begitu, bener nggak? Nah itu meledek-ledekan, celananya cingkrang, kita ledek, jadi nggak akur-akur kita. Nah nanti kita buka sedikit-sedikit wawasan kita, tapi ini khusus untuk bab sholat ya, khusus bab sholat, kita tidak melebar kemana-mana. Dan nanti kalau ada yang nanyanya jangan keluar jalur, nanyanya dalam pembahasan yang lagi kita bahas, karena nanti bisa jadi pertanyaannya baru ketemu nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya, jadi ngaclok. Paham ya? Kita bab fikih. Ini tulisnya harus tulis, gak ditulis sudah. Kalau dulu saya husnuzon saya kuat, bapak-bapak itu hafalannya kuat-kuat. Sekarang kagak main husnuzonan udah saya dah. Sayang ilmu, kita sayang ilmu. Emang kita duduk begini enggak, ini apa ujiannya ini enggak berat, ini duduk sini berat banget lagi, ujian lagi gede banget lagi, alasan makin kuat aja udah. Ujian kalau ditanya sama ngaji kuat, alasan gua ujian mengaji gitu kan ya Bang Reza. Dalilnya itu ya. Satu, saya bikin tata cara sholat ini nyambung ya, saya bikin bermata rantai. Satu, mulai dari keluar rumah mau ke masjid, jangan ngomong di masjid dulu, dari rumah mau ke masjid, baca doa menuju masjid. Siapa yang hafal? Tuh, jadi yang salah siapa ini sebenarnya? Guru apa murid ini sebenarnya? Karena nggak nyatet ini, kayaknya murid aja udah murid dah, nggak mungkin guru udah murid dah, ini kayaknya nggak nyatet. Guru udah pernah nyampein ini kayaknya nih, cuman lupa dicatat. Doa menuju masjid banyak redaksinya, banyak redaksi. Di sini saya cantumkan cuma 3 referensi, tapi yang saya hafal cuma 1. Ini saya ambil dari kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juz 6 halaman 33. Fathul Bari sambil tabarukan, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asharon wala bataron wala riya'an wala sum'atan, kharajtu ittiqa'a
sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa as'aluka an tu'idhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Oh panjang ya, tulis. Makanya saya nggak yakin banget tadi bapak-bapak langsung hafal barusan, udah kagak yakin pisan ya. Kagak yakin, mustahil. Maksudnya tulis, tempelin di pintu, tiap keluar baca sekali, 2 kali, 5 kali dia ke masjid sehari, 2 hari dia ke masjid, 3 hari, paling 3 hari insya Allah udah hafal. Ini keutamaannya luar biasa barusan, biar semangat ngapalnya. Ini hadis Nabi, wa qalallahu bi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lah. Orang yang mau berangkat ke masjid kemudian dia baca doa yang barusan, melainkan Allah kirim 70.000 malaikat. Berapa malaikat? 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu. Tugas cuma satu, mohonin ampun buat orang yang baca. Bayangin yang kita baca itu barusan dikirim sama Allah berapa ribu malaikat? 70.000 malaikat. Ngapain tugasnya? Mintain ampun, mohonin ampun buat orang yang baca. Bukan hanya itu, wa aqbalallahu alaihi biwajhi. Orang yang baca doa tadi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yaqdiya salatu. Sampai kapan? Sampai dia assalamualaikum warahmatullahi beres salatnya. Selama itu dipandang wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Bujairami 'alal Khatib halaman 176 juz 1. Lalu apa keutamaan orang-orang yang dipandang oleh Allah? Ada keutamaannya enggak? Ada. Apa keutamaan orang-orang yang dipandang oleh Allah? Wa man nadharallahu ilaihi la yu'adzibhu abada. Barang siapa orang yang dipandang oleh Allah, maka dia mendapat garansi orang tersebut tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diazab. Jangan diaminin, apalin dulu. Amin mah gampang. Amin mah gampang. Yang saya mau tanyain udah hafal apa belum? Lah kagak bisa pakai amin. Kudu diapain dulu nih? Hafalin dulu, dipraktekin. Ada yang tadi udah kena kejar nulis. Maksudnya nanti maksudnya dipoto. Ya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu tiqa sakhatik wa ibtigha'a mardatik was'aluka an tu'idhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa. Nanti saya fotoin, saya kirim ke Kanda Ustaz, di share yang lain. Kalau pengen diapain tadi, dapat apa keutamaannya tadi? Ini coba nih tulis nih. Ini saya nyantumin referensi, nyarinya susah ini. Jadi ntar kalau tetangga sebelah nanya, kan dikit-dikit tetangga sebelah mah dalil mulu kan ya. Apa dalilnya? Dimuat ini wakurek nih. Dalam kitab Fathul Bari juz 6 halaman 33. Kemudian keutamaan tadi didoakan permohonan ampun oleh malaikat sebanyak 70.000. Nah, biasa kalau tetangga sebelah kan, itu hadis bukan hadis. Itu hadisnya bodong kali, gitu kan? Hadisnya bodong. Itu hadisnya sahih kagak itu? Di sini dijelaskan, hadza haditsun hasanun. Ini hadis statusnya hasan. Boleh banget diamalin, ya. Boleh banget diamalin. Kemudian tadi doain oleh malaikat, apalagi dipandang oleh Allah. Sampai kapan? Sampai beres sholat. Apa keutamanya dipandang oleh Allah? Tidak akan diazab oleh. Makanya umat Islam masuk neraka kebangetan, bener-bener dah. Umat Islam masuk neraka kebangetan. Satu, cuman baca doanya doang itu dijamin dapat garansi dari Allah. La yu'adzibu abada, tidak akan diazab oleh Allah selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu nanti kita mati di alam kubur, ditanya sama siapa? Malaikat apa namanya? Munkar dan tahu pertanyaannya apa? Itu urusan alam kubur, urusan kecil, urusan gede. Urusan kecil, urusan gede, jawab. Urusan gede masih dibocorin soalnya. Apa kagak sayangnya Allah mau umat ini? Ini urusan gede nih, dibocorin pertanyaannya. Mana ada ujian dibocorin pertanyaan? Lalu lu semua, bener gak?
Makanya man rabbuka, jawab siapa? Dah itu bisa. Abong kebangetan, bener-bener udah bingung saya dah. Umat Islam masuk neraka dikasih pertanyaan, jawabannya udah tahu. Ditanya man rabbuka, jawabnya cuman masalahnya geged apa kagak nggak tahu deh saya. Begitu ditanya munkar sama nakir, dia geged apa kagak nggak tahu. Sebab ada orang ujian dia pinter nih tapi grogi. Nah ini, nah grogi yang pengen kita ada semua ternyata di syarah rotib nanti di bab sholawat. Salah satu cara untuk menghilangkan grogi ngadepin munkar nakir, baca sholawat. Begitu nih kita nggak bisa jawab ditanya munkar nakir padahal di otaknya ada, susah ngomongnya, mau diberi sama malaikat munkar nakir nih, datanglah makhluk yang sangat tampan, sangat harum, sangat indah, langsung malaikat stop, ini orang dalam tanggungan saya. Masya Allah. Kemudian ini orang yang ditanya nih geget tadi nih, Fulan, kalau kamu ditanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Ditalkin ulang sama Rasulullah di dalam kubur. Akhirnya begitu ini orang mau keluar, nih makhluk ini yang ganteng ini mau pergi, ditarik. Fulan, hamba Allah, sebentar. Anda ini siapa? Apa jawaban ini makhluk ini? Aku adalah sholawat yang Anda baca kepada Muhammad SAW. Sholawat yang Anda baca itu dijadikan seorang makhluk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nolong kamu, untuk nolong kamu. Jadi kebangetan nggak umat Islam kalau masuk neraka juga? Mangguting bener dong. Kebangetan nggak? Kebangetan banget. Udah soalnya dibocorin, doa masuk masjid dapat jaminan la yu'adzibu abada, nggak diadab. Begitu kita grogi dalam kubur, banyakin apa? Baca sholawat. Apalagi yang kurang udah? Apalagi udah yang kurang? Paham ini? Ini saya kasih referensi satu aja. Kemudian berangkat dari rumah baca doa tadi. Begitu masuk masjid baca doa lagi. Apa doanya? Ini insyaallah udah hafal nih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tulis di situ, tulis. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Apa kalau masuk? Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah kalian mengucapkan Allahumma ftahli abwaba. Ini yang jawab cuman atuh. Coba dah. Doa masuk masjid dulu dah. Ini husnuzon saya makin berkurang lagi nih. Tadi panjangan udah jelas itu mah, saya nggak husnuzon enggak. Doa masuk masjid dah. Allahumma barik lana lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Wa idza kharaja, apabila kamu keluar dari masjid, faliyaqul, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Makanya nanti pengurus masjid tolong tulis di situ, ajarin masyarakat, suruh baca. Jadi Anda Ustadz standby depan masjid, lu baca doa dulu, lu jangan masuk aja lu. Jagain di depan biar ini kan ajaran Islam, ini ajaran Islam, pahalanya gede nih beginian ya. Jadi kalau doa masuk masjid apa tadi? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau doa keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini banyak redaksinya. Ada yang digabung dengan bacaan sholawat dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ada. Cukup itu aja, itu bacaan doa masuk keluar masjid itu yang paling sering muncul di mana-mana itu. Tapi jangan nyalahin kalau ada orang lain baca doa masuk masjid yang beda ya, karena redaksinya banyak. Yang redaksinya banyak, pada waktu kita mepet. Kemudian begitu masuk masjid, apa yang pertama kali kita lakukan? Niat itikaf. Ini makanya saya bilang runtuh ini, nyambung. Keluar dari rumah baca apa? Keluar dari rumah baca apa? Baca doa. Begitu masuk masjid baca apa? Baca doa. Begitu masuk masjid ngapain? Niatin itikaf. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, ini bacaan Arabnya lah, wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi ta'ala, barang siapa orang yang beritikaf satu hari itikaf karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar, Allah jauhkan antara dirinya dengan neraka salatsa khanadik, 3 lobang. Orang yang niat, orang yang itikaf satu hari, maka Allah jauhkan antara dirinya dengan neraka sebanyak 3 lobang. 3 berapa? 3 lobang.
kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqaini, satu lubang jauhnya barat dan timur. Bayangin berapa lubang? 3 lubang. Satu lubang jaraknya sejauh apa? Barat dan timur. Dijauhi dari apa itu? Neraka. Abong lagi aja lu masuk neraka masih lo. Ini aja udah paham, masya Allah. Ya, begitu masuk masjid ngapain? Tata cara i'tikaf. Dalam kitab Al-Ittisaf fi Ahkamil I'tikaf yang dikarang Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halbi Al-Athari halaman 13. Bagaimana niatnya? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Waduh. Ada yang hafal ini enggak? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Ini kayaknya kurang familiar nih. Biasanya lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ustaz, ribet. Bahasa Indonesia, saya niat itikaf di ini masjid. Saya niat itikaf di masjid ini karena Allah. Bisa? Praktekin coba. Saya niat itikaf di masjid ini karena, sekarang saya mau tanya. Dari tadi nih apa sekarang? Kapan niat itikafnya? Barusan kan? Barusan kan? Karena kenapa barusan? Bukan dari tadi. Nggak dibiasain. Ini kalau saya nggak bahas bab itikaf, nggak bakalan ada yang niat itikaf yang ada di sini. Berarti barusan udah niat itikaf, udah. Tapi ingat, niat itu hadanya di hati, bukan di lisan. Begitu lisan kita ngucap saya niat itikaf di masjid ini, hati ikut saya niat itikaf di masjid ini karena Allah. Dapat apa tuh tadi keutamaan ini tadi? Orang yang itikaf, Allah jauhkan dirinya dengan neraka. Berapa lubang? 3 lubang. Satu lubang jauhnya semana? Timur dan barat. Masya Allah. Bisa barusan? Ya. Biasakan walaupun ini marbot Mamang. Hah? Ini. Walaupun masuk ke masjid, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, boleh. Saya niat itikaf di masjid ini karena Allah. Jalan lagi dengan yang keluar di baso misalkan. Itu masuk lagi ke dalam, saya niat itikaf di masjid ini. Dia nyebrang ke WC. Sah. Apa gak enak Islam coba? Indah banget ini punya agama kita. Ya. Lalu bagaimana hukumnya? Begitu kita udah masuk masjid, ikut sholat bersama jamaah atau sholat sendiri, qobliyah atau tahiyatul masjid, nanti kita bahas. Kita ingatnya pas lagi sembahyang. Begitu Allahu Akbar, waduh gua belum niat itikaf ini, gitu ya. Kalau gua ntarin gua lupa lagi nih. Pertanyaannya, apa hukumnya niat itikaf dalam sholat? Maka di sini bisa dilihat dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qab. Habib Hasan, ini masih kita pakai nggak Habibnya? Masih kita pakai nggak Habibnya? Karena ada yang bilang katanya suruh buang katanya. Kalau kita masih kita pakai nggak? Pakailah, ngapain dengerin orang-orang begitu. Barokahnya udah terasa ke leluhur-leluhur kita, barokahnya. Kita mau ngomongin barokahnya aja dah. Orang-orang tua kita udah ngerasain barokahnya para habaib dulu. Udah begitu aja udah. Ya. Dalam kitab At-Taqriratus Sadida, lah ini dipakai ini, padahal ini kitab buat rujukan. Buat Basul Masail lo pakai. Yaitu halaman 463 464. Kalau seseorang masuk ke dalam masjid kemudian terlupa untuk berniat itikaf, sedangkan dia lagi apa? Sholat. Apakah boleh? Fahal yajuzu lahu ayyanwi fi athna'is shalah? Apakah dia boleh berniat itikaf dalam sholatnya? Naam, ya. Yajuzu lahu ayyanwi biqalbihi fi athna'is shalah. Maka boleh bagi orang tersebut berniat iktikaf dengan catatan dalam hati. Tadi kan saya bilang niat itu aja di mana? Di hati, bukan di lisan. Itu cuma berfungsi untuk litakwiyatil qalbi, untuk menguatkan hati doang. Kalau lisan niat, hati nggak niat, bukan disebut niat. Tapi hatinya niat, lisannya diam, itu disebut niat. Ini cuma bantu doang, ini mah cuma membantu doang. Paham ini? Sekarang pertanyaannya, ini keren. Kalau ulama fikih itu enak gitu. Apa hukumnya dia niat itikaf lagi sembahyang, dilapaskan, diucapkan, saya
bahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesia mah kan batal. Nawaitu lillahi alayya an a'taqifa bihadzal masjid lillahi ta'ala. Padahal kondisinya lagi apa? Lagi sholat. Di sini saya nggak ngomong madzhab orang, saya ngomong madzhab kita. Madzhab kita madzhab apa? Terpecah menjadi dua pendapat. Satu pendapatnya Imam Romli, yang kedua pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Romli mengatakan wahadar wala yajudu li'annahu kalaman ajnun yabtul salatu wa wahada inda Romli. Imam Romli mengatakan tidak boleh melapaskan. Imam Romli berpendapat tidak boleh melapaskan, gak boleh ngomong lagi sembahyang lillahi alayya an a'taqifa bihadzal masjid lillahi ta'ala. Tapi dibantah oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dua-duanya ulama Syafi'i. Beliau mengatakan fala yabtul at-talaffuzu, tidak batal mengucapkan niat i'tikaf walaupun kita dalam keadaan apa? Sholat. Paham? Ini udah pernah dengar apa baru dengar? Orang siapa ngurak-ngurak? Udah, selanjutnya niat i'tikaf. Sekarang pertanyaannya, sahkah i'tikaf? Itu rame. Biasanya pembahasan ini dibahas di bulan Ramadan doang. Apa hukumnya seorang wanita i'tikaf di masjid, di rumah? Sah apa enggak? Akhirnya lakinya nggak mau kalah kan, ya kan? Laki, kan pertanyaannya yang ditanya apa tadi yang pertama? Sahkah seorang wanita i'tikaf di rumah? Yang nanya perempuan tuh, lakinya nggak mau kalah. Kalian nitip, kalau laki boleh apa kagak sama? Boleh nggak laki i'tikaf di rumah? Kita jawab, perempuan. Sahkah wanita i'tikaf di dalam rumah? Imam Abu Hanifah, mulai kita nambah wawasan. Imam Abu Hanifah mengatakan sah. Imam Abu Hanifah madzhab Hanafi mengatakan sah. Dan Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Qaul punya dua fatwa, qaul qadim dan qaul jadid. Nah, ini di sini Imam Syafi'i mengatakan apa hukum wanita i'tikaf di rumah? Sah dalam pendapat qaul qadimnya. Tulis di situ. Hanafi bilang apa tadi? Sah. Syafi'i sah. Tapi qaul kan enak ya kalau ditanya. Sah apa kagak? Dalam mazhabnya Imam Syafi'i cuma adalah qaul qadim. Sah. Enak jadinya, pakai ilmu. Nah, sebagian ulama madhab Maliki dan sebagian ulama madhab Syafi'i, madhab kita, memperbolehkan beriktikaf di masjid rumah bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ini jangan dipakai ya. Yang ini jangan dipakai ya. Keenakan. Sebagian ulama madhab Hambali dan sebagian ulama madhab Syafi'i, berarti madhab kita bukan? Madhab kita. Boleh hukumnya baik bagi laki-laki maupun perempuan beriktikaf di masjid rumah. Makanya rumahnya bangun tuh masjid. Bangun masjid di rumahnya, tapi jangan minta sumbangan ya, lu jangan ngeteng di depan lo. Betul bangun masjid banget ya. Masjid di mana? Di rumah gua. Lah enak amat. Biasanya di rumah itu kita bikin ruangan khusus buat sembahyang. Ada yang punya? Bang Reza, masya Allah jawabnya semangat tuh, punya nih kayaknya nih. Kayaknya ahli sholat ini. Yang lain kagak jawab, dia jawab sih. Biasanya di rumah itu yang apik, dia punya ruangan khusus yang nggak boleh dipakai buat apa-apa kecuali buat sembahyang doang. Nah, itu disebut musola namanya. Istilah musola itu nggak ada di Arab. Ntar kita bahas, nanti nyimpang lagi kelamaan. Ya, jadi madhab Maliki dan madhab Syafi'i mereka berpendapat boleh bagi laki-laki dan perempuan beriktikaf di mana? Di masjid rumahnya. Masjid rumah itu maksudnya apa? Tempat khusus yang dipakai untuk sholat. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Bikin dulu masjid khusus di dalam rumah. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Jami'u Ahkamin Nisa halaman 423 juz 2 yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Bahasa Arab dibaca juga. Wa qala Abu Hanifah yasuhu i'tikaful mar'ati fi masjid baitiha. Sah hukumnya i'tikaf seorang perempuan di masjid rumahnya menurut madhab Imam Abu Hanifah. Wa huwal mawdi'ul muhayya'u min baitiha li salatiha, yaitu disebut masjid rumah adalah tempat yang dipakai peruntukan untuk sholat khusus ya, bikin dari sekarang buat istri di rumah biar ini. Dan madhab Syafi'i juga memperbolehkan dalam qaul qadimnya yang tadi,
dhaifun inda ashabihi, tapi pendapat Imam Syafi'i ini dilemahkan oleh ulama-ulama Syafi'i. Nah ini jadi belajar begini, kalau seandainya kita kebentur satu masalah, jangan buru-buru pindah madhab dulu selama madhab kita masih ada yang bolehin. Contoh, ini kesalahan kurang tepatan kita nih. Jamaah sekarang lagi pada ngapain nih? Hajian. Begitu tawaf, perempuan laki-laki sama perempuan yang suami istri batal nggak? Kan batal. Akhirnya karena batal, wudhu lagi itu sulit, akhirnya pindah madhab. Padahal nggak perlu pindah madhab. Dalam madhab Syafi'i pun masih ada yang mengatakan tidak batal, dengan catatan dia tidak megang dengan sengaja. Udah begitu doang. Jadi ada istilah lamis, ada istilah malmus. Lamis orang yang megang, malmus orang yang dipegang. Kalau Ustadz Harun megang saya, yang batal siapa berarti? Ustadz Harun, sebab dia sengaja yang megang. Saya kan nggak niat megang nih, batal nggak? Ya enggak. Sekarang orang lagi tawaf di penuh, kesenggol, itu niat megang apa kesenggol bahasanya? Batal nggak? Ngapain pindah madhab, ribet-ribet banget. Ini kena kurang paham dalam hal fikih. Ini masalahnya kayak begitu. Nah, ini makanya saya cantumkan hal-hal ini. Jadi kalau kita kepepet, badan kita nggak fit, misalkan mau ke masjid sulit, misalkan hujan gede semalaman kan, saya pengen itikaf tapi rumah dari saya dari masjid jauh, payung nggak punya. Tadi ada kaul Imam Syafi'i memperbolehkan apa tadi? Itikaf di mana? Pakai, walaupun pakai, ngerti nggak caranya? Paham ya? Sampai jam 9 ya. Durasu waktu itikaf berapa lama sih waktunya itikaf? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh halaman 695 juz 2 disebutkan, jumhur, mayoritas ulama, itikaf itu sah dilakukan dalam tempo yang sangat singkat. Itikaf itu sah dilakukan walaupun waktunya cuman sebentar. Itu jumhur. Tapi ada satu yang tidak sepakat. Siapa itu? Madhab apa itu? Madhab Maliki. Madhab Maliki mengatakan nggak sah kalau itikafnya cuma sebentar. Syarat sah itikaf itu harus yauman walailatan, harus minimal sehari semalam. Itu menurut madhab apa tadi? Madhab Maliki. Jadi kalau kita dengar di luar, wah nggak sah itu itikaf cuma sebentar, harusnya sehari semalam. Oh, kita udah tahu. Itu madhab siapa? Maliki gitu, mas, biar cerdas kita, biar dewasa. Ini masalah dikit aja udah berantem mulu. Bukan antar madhab lagi, yang berantemnya sesama madhab. Contoh nih masalah salaman misalkan nih, masalah salaman habis sholat. Ya, ada yang kekeh bilang boleh, ada yang bilang kekeh gak boleh. Nah, padahal sebenarnya itu tradisi di kita. Salaman ba'da sholat itu hanya tradisi di kita dan tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah negara-negara lain. Padahal saya selama 6 tahun di Saudi, kalau ketemu orang Saudi, habis sholat senyum, salaman. Cuman bukan di sini doang, begitu. Dan dalilnya itu dalil umum, dalilnya mutlak, dalilnya umum. Mamin muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, ketemu, kemudian yatasafahani, kemudian berjabat tangan, gufirolahuma, kedua dosa orang itu diampuni oleh Allah qabla ayat tariko, sampai dia bubar. Jadi apabila ada dua orang muslim ketemuan salaman, begitu dia bubar dosanya diampunin. Itu ketemunya di jalanan, apalagi ketemunya habis sholat, paham? Jadi jangan hal-hal yang remeh jangan digede-gedein, apalagi ngegedeinnya nggak pakai ilmu lagi. Di mana-mana habis sholat itu zikir, subhanallah, subhanallah. Orang nyodorin tangan, mukanya dipelototin, subhanallah, subhanallah. Tangannya diginiin. Itu namanya su'ul adab. Adab ente di mana? Akhlak ente di mana? Taqdimul akhlaqi 'anil fikih, dahulukan akhlak baru fikih. Imam Malik, pendiri madhab Maliki, habis sholat asar, fardu, diam duduk begini. Ditegur sama anak kecil. Ya Imam, di mana-mana habis sholat fardu itu ba'diyah, bangun.
Padahal waktu itu sholat asar. Ada ba'diyahnya nggak? Imam Malik ini pendiri madzhab Malik ini bingung. Emang ada kok ba'diyah pada asar? Setahu saya nggak ada. Tapi jangan-jangan ini si anak, ini si bocah ketemu dalilnya, saya belum nemu. Tuh coba bayangin. Padahal yang disuruh siapa? Imam Malik. Yang nyuruh siapa? Anak kecil. Didahulukan akhlak beliau. Iya, gue sembayang. Ternyata anak kecil yang salah. Anak kecil yang salah. Karena anak kecil ini beranggapan setiap habis sholat fardu ada ba'diyah. Gitu ya, jangan sesama kitanya aja udah kagak akur, udah nggak rapi. Makanya masjid-masjid NU, masjid-masjid kita diambil mulu sama orang. Kitanya nggak rapi, ya Pak. Dibikin kesepakatan apa? Jadi kalau seandainya ada orang nyodorin tangan, habis assalamualaikum, assalamualaikum, jangan diapain? Jangan ditepis, wirid dulu, lu ngajakin gue salaman, ambil tangannya. Emang ganggu banget apa? Ya, di dalam kitab fikihnya itu akibat sholat bermusafahah, berjabat tangan akibat sholat, setelah sholat, bukan setelah zikir sholat, tapi setelah apa? Sholat. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, salaman. Nah, tapi di kita karena takutnya mengganggu, orang lagi ngapalin zikir kan, orang lagi habis ini kan subhanallah nih, habis ini kan alhamdulillah nih, direcokin sama orang ngajak salaman. Direcok-recokin, gara-gara lu gue jadi lupa dah tuh. Mungkin begitu kali, akhirnya sama ulama-ulama kita, ya udah ntar aja sekalian habis beres apa? Wirid. Yang kedua, supaya satu, kita wirid bareng. Karena biasanya kalau udah salaman kemana? Pergi. Itu tuh begitu mikirin, cerdasan dikit apa? Biasanya orang kalau salaman dia masih ya, assalamualaikum, pergi dia. Biasanya begitu kan? Biasanya yang salaman itu biasanya yang mau apa? Nah, tinggal kita bikin nih kesepakatan. Begitu ngajak salaman, emang lu mau kemana sih? Agak kemana-mana, udah ntar aja ngapa sih? Kan bisa. Tapi lamaan ngobrol ya salamannya ya. Jadi lamaan ngobrol ya. Paham ini? Jangan yang hal kecil jangan digede-gedein. Kalau nggak tahu, nggak ngerti, nanya. Jangan bikin hukum sendiri. Menurut gua, menurut saya, menurut aneh, emang ente siapa? Ini udah berjalan kegiatan ini dari guru-guru kita dulu. Itu mah masalah kebijaksanaan hukum adat di kita. Dan tiap masjid beda-beda. Jangan latah masjid orang kita komentarin, jangan. Itu mah. Nah, yang makruh, pendapat yang haram nggak nemu. Makruh itu kalau kita beranggapan setelah sholat wajib salaman. Itu hukumnya makruh, bid'ah itu. Itu berbeda. Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Kalau beranggapan salaman setelah sholat hukumnya wajib. Paham? Selain itu boleh. Jadi itu apa tadi? Jadi ke situ. I'tikaf. Ya. Kalau jumhur sebentar boleh, kecuali madzhab apa? Maliki berapa lama? Nah, dalam madzhab Syafi'i, imam kita, karena kita fokus ke kita, imam kita, disebut sah i'tikafnya kalau dia diem di masjid temponya lebih lama dari tumak ninah dalam ruku. Ini ruku nih. Ruku itu jangan dibiasain ruku kayak ruku nih. Allahu Akbar. Belum beres langsung begini. Ada nggak di sini begini? Baru nebak udah bangun lagi. Allahu Akbar. Sami Allah liman, belum beres. Itu belum tumanina itu. Itu namanya belum apa? Tumanina. Nanti kita praktik, bab soalnya kita harus praktik. Jadi Allahu Akbar, begitu sendi-sendi diam di tempatnya masing-masing. Kemudian kita membaca subhanallah, maka sudah dapat tumanina ruku namanya. Ini badan udah rapih semua. Kemudian kita mengucap apa? Subhanallah, maka disebut tumanina rukunya udah dapat. Nah, tempo i'tikaf dalam mazhab Imam Syafi'i itu segitu. Jadi cukup datang ke masjid, saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah, subhanallah, dia bangun lagi, pulang. Lu dari mana abis i'tikaf? Lah cepet amat, lu nggak ngaji sih. Tuh, coba lihat, pakai dalilnya, seprul banget kan? Nggak gini. Pernah nemu nggak? Sholat tarawih di kita itu umumnya berapa? Ribut aman yang 8 rakaat, bener gak Kang Dausa?
Yang 20 ribut sama yang 8. Yang tukang ngaji, kalau saya mah biasa aja lah. Dalam pendapat Imam Syafi'i boleh 2 rakaat. Mau ngomong apa lu? Dalam madhab Syafi'i ada yang berpendapat tarawih itu cukup. Lu ngapain berantem sama yang 8? Ini ada yang 2 lebih kecil. Lu gak open begitu kita buka lah madhab gua, dalam madhab sendiri. Maka jangan comel, pinterin sama pinter ngaji lah. Ini 20 berantem sama 8. Lu taunya ada yang lebih kecil lagi, cuma 2 rakaat. Nah ini biasanya saya gak keluar, tapi jangan dipraktekin ya. Ini khusus biasanya saya share ini ke polisi. Ustadz, saya apa namanya tuh, jaga keliling-keliling Ustadz, saya pengen banget bayang terawih, nyampe rumah tengah malam capek tidur. Sini ada aneh mah madhab diskon sini. Masa ente nggak kuat 2 rakaat? Coba 2 rakaat kuat nggak? Pertama saya geser 20 nggak kuat, nggak pindah ke 8 kuat. Masih adu nih Ramadan ini. Kita kurangin lagi 4, masih adu juga. Kalau 2 rakaat kebangetan kali lu. 2 rakaat bisa nggak? Bisa 2 rakaat. Ada dalilnya. Kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ada dalilnya. Tapi jangan dipraktekin. Ya mentang-mentang ada dalilnya, begitu di dalil Islam dipraktekin 2 rakaat. Wassalamualaikum, bubar. Lah, siapa yang ngajarin? Ustadz Haji Jainal Abidin LC. Wah, LC-nya sesat itu. Jangan. Ini khusus buat orang-orang yang super sibuk. Kecuali kalau ini yang ngamalin, berarti tandanya sibuk apa ente? Sibuk ngapain emang? Sibuk nganggur ya. Dan dalam madhab Maliki bukan hanya 1 hari 1 malam, tapi wajib diiringi dengan puasa. Paham ini? Nah itu permasalahan fikih. Kita buka sesi tanya jawab itu dulu ya. Pasti yang ditanyain, Ustadz apa hukumnya itikaf di musola? Itu tuh pertanyaan jadul banget. Apa hukumnya? Tadi kan kita bahas masalah itikaf kan? Apa hukumnya itikaf di musola? Kalau itikaf di rumah boleh nggak? Di masjid rumah boleh? Kalau kita pakai ini nih, pakai akal nih, nggak usah pakai dalil-dalilan gitu. Pakai akal doang. Apa hukumnya itikaf di musola? Orang itikaf di masjid rumah aja boleh. Gitu ya jawabannya ya. Apalagi di mana? Musola. Gini, musola itu nggak ada di Arab. Di Arab itu semuanya masjid. Nah di kita itu masjid dibagi 2. Ada masjid, tempat sholat itu dibagi 2. Ada masjid karena gede, yang kecilan dikit musola. Padahal sama-sama aja eta kene di Arab mah. Yang bikin beda, yang ini masjid, yang ini masjid. Yang satu masjid jami, yang satu enggak. Itu sebut masjid jami, itu masjid gede namanya. Karena biasanya di Arab sebut masjid jami dipakai buat sholat Jumat, makanya disebut masjid jami, masjid megah. Masjid doang, nggak ada jaminya, berarti tandanya nggak dipakai Jumatan. Kalau kita kan bukan itu, masjid dipakai Jumatan, musola nggak dipakai Jumatan. Padahal musola ini statusnya sama nggak? Sama masjid. Kalau ditanya apa hukum itikaf di musola, nggak ada. Nggak ada. Bener ya? Salah pertanyaannya. Apa hukumnya niat itikaf di masjid kecil gitu? Paham ya? Apa hukumnya niat? Yang penting itu si musola, karena kita ngikutin gaya sini, musola dijadiin wakaf. Kalau ada musola, apa hukumnya itikaf di musola? Sah, dengan catatan itu musola wakaf, dipakai buat umum. Karena ada orang bikin musola nggak dipakai buat umum. Pengertian umum itu dipakai sholat berjamaah 5 waktu. Sekarang yang ada di mall, ada musolanya nggak? Ada. Boleh kita itikaf di situ? Kira-kira bisa sembahyang subuh di situ nggak kita? Lah coba-cobain masuk ke dalam mall subuh-subuh. Dibilang apa lu? Gue mau itikaf apaan? Lu mau itikaf ke mall? Agak ada. Boleh nggak berarti? Nggak boleh kan? Karena dia tidak mewakafkan tempat sholatnya itu buat sholat 5 waktu. Jadi patokannya gitu. Jadi gak usah nanya apa hukumnya sholat di musola sekolah, apa hukumnya niat itikaf di musola kantor. Jangan, gak usah nanya. Kita punya patokan. Syaratnya cuma satu tadi, apa tadi? Wakaf. Dipakai buat umum nggak? Pengertian umum itu adalah dipakai sholat 5 waktu, bebas, nggak pakai izin-izinan. Kalau pakai izin itu namanya bukan umum. Paham?
Ada yang mau ditanyain? Seputar barusan. Udah pinter, udah pinter. Ya, udah pinter. Nah kalau nanti sholat, apa hukum sholat Jumat di selain masjid? Di lapangan, bukan di lapangan, ada di kantor, sekolahan, banyak tuh. Dalam kitab syarah takrib Mas Ojak itu boleh, itu indah Syafi'i dalamnya, nanti kita bahas ya. Jadi ya bernambah-nambah wawasan kita ya. Jadi ingat nih buat tadi dibawa pulang, satu, sebelum ke masjid baca apa? Baca doa berangkat menuju ke masjid. Terus habis begitu nyampe masjid ngapain? Baca doa masuk masjid. Begitu masuk masjid ngapain? Niat itikaf. Kelupaan niat itikafnya. Dia ingatnya lagi sholat. Bagaimana itu? Ya, asal jangan diapain? Jangan diucapin ya, jangan diucapin. Walaupun ada yang mengatakan boleh ya, tapi yang kita buat jaga-jaga jangan diapain? Cukup dalam hati saya niat itikaf di masjid ini. Apa perbedaan masjid sama musola? Namanya doang. Kalau statusnya mah sama. Jadi apa hukumnya itikaf di musola? Boleh. Karena namanya itu sama-sama masjid. Yang penting statusnya musola itu dipakai buat umum. Paham? Paham. Alhamdulillah. Ditutup doa dari guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.